Tutorial teknik mencari dan menulis berita. Topik ke-7 dari 30 topik. Profesi wartawan dan etika jurnalisme. Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang membuat laporan sebagai profesi untuk disebarluaskan atau dipublikasi dalam media massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sekarang, mestinya definisi ini ditambah dengan memasukkan media internet, online. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalisme. Sementara itu, menurut Kristianto Wibisono dalam buku Pengetahuan Dasar Jurnalistik, wartawan adalah abdi, hamba, dan pesuruh yang sukarela dari masyarakatnya. Wartawan adalah pembawa berita, penyuluh, pemberi penerangan, pengajak berpikir, dan pembawa cita-cita. Ia berkecimpung dalam segala segi hidup masyarakat yang berbeda-beda. Di atas segalanya, wartawan harus pemberani, jujur, dan memiliki kesetiaan pada dharmanya itu. Lebih spesifik lagi, ada juga yang disebut wartawan foto untuk mereka yang khusus mencari berita dalam bentuk medium foto. Wartawan cetak adalah pencari berita untuk media cetak. Kemudian, ada wartawan televisi dan wartawan radio. Bahkan, kini dengan kemajuan teknologi, ada wartawan media internet, online. Ada juga wartawan lepas yang tidak menjadi staf tetap salah satu surat kabar, tetapi hanya menyumbangkan tulisan mewakili beberapa penerbit pers dan sering disebut freelancer. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Nomor 1999 tentang pers, membolehkan media massa cetak terbit kapan saja dan di mana saja sepanjang memenuhi aturan yang berlaku, membuat media tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sampai-sampai sulit dihitung jumlahnya. Dewan Pers pernah menyatakan jumlah media cetak di Indonesia mencapai 862 atau 900-an, tetapi angka ini sulit dipastikan. Gampangnya menerbitkan pers, ternyata juga berbanding lurus dengan kenyataan semudah itu pula menutupnya. Realitas penerbitan pers memang memprihatinkan. Media massa cetak bisa terbit hari ini, lalu seminggu kemudian tutup karena bangkrut. Minggu berikutnya terbit dengan ganti nama, besoknya tidak jelas. Penyebab kebangkrutan itu beragam. Mereka bangkrut karena terbit tanpa manajemen yang bagus, sumber daya manusia yang asal-asalan, bahkan ada yang terbit sekadar proyek untuk misi politik atau bisnis. Media internet, online juga menunjukkan gejala timbul tenggelam meskipun tidak separah media cetak. Namun, media elektronik, baik televisi maupun radio tetap eksis, sesulit apapun keuangannya. Televisi dan radio, meskipun ada kesulitan keuangan, biasanya segera ada pemodal baru yang siap mengambil alih. Jurnalis televisi kini makin banyak seiring hadirnya televisi lokal. Pertumbuhan media cetak ataupun elektronik di era reformasi memang luar biasa. Terbukti, selain media cetak yang mencapai angka 900-an, stasiun radio justru sudah mencapai angka 2000-an, lalu menyusul stasiun televisi sebanyak 150-an dan puluhan di antaranya merupakan stasiun yang bersiaran dari Jakarta secara nasional. Para pemodal mendirikan media dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda. Persoalannya, ketika media massa muncul hanya sebagai proyek coba-coba bisnis, khususnya seperti dialami kebanyakan media cetak, hal tersebut akan menghasilkan wartawan yang mutunya juga sekadarnya. Celakanya lagi, pembonceng identitas wartawan tersebut sama sekali tidak memiliki kompetensi jurnalistik. Dalam konteks itu, jelas akan tidak imbang ketika mereka kemudian disejajarkan dengan wartawan idealis atau profesional. Tak heran apabila ada yang mengeluhkan bahwa wartawan sekarang tidak seperti wartawan Tempo dulu. Wartawan Tempo dulu melaksanakan tugas selalu mengedepankan idealisme ketimbang bisnis. Kondisi wartawan sekarang tentu jauh berbeda. Faktor bisnis lebih banyak mendominasi. Kini, euforia masih terasa. Setiap orang bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi wartawan. Inilah pangkal persoalan bagi runyamnya pers di Indonesia. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi wartawan dan memiliki kartu pers, padahal mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan jurnalisme yang memadai dan benar. Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak pernah mendapatkan atau mengikuti pendidikan jurnalisme yang memadai dan benar, tidaklah mengherankan kalau banyak oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya dan melanggar kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik. Padahal, dengan jelas, Undang-Undang Pers dalam Pasal 1, 7 dan 8 menegaskan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan, tetapi mereka harus memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Sebagai orang yang profesional dan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Wartawan merupakan sebuah profesi dari pekerjaan yang membutuhkan intelektualitas karena jurnalisme memang lahir dari dunia intelektual. Wartawan bukan preman. Wartawan adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa keterlibatan besar terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, memiliki integritas, cermat, andal, siaga, dan disiplin, serta memiliki keterbukaan. Profesi wartawan merupakan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran, perenungan, dan kemampuan analisis untuk menginterpretasikan sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Perangkat itu harus bekerja saat wartawan menuliskan beritanya agar tidak terjadi salah tafsir ataupun salah pemberitaan. Wartawan adalah penyambung atau jembatan antara peristiwa dan khalayak atau audiens. Sekarang, sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi wartawan sedikit tercoreng oleh oknum yang mengaku wartawan, tetapi tidak pernah terlibat di salah satu media massa. Sebutan mereka macam-macam: wartawan abal-abal, wartawan bodrek, wartawan tanpa surat kabar, WTS, wartawan gadungan, atau wartawan amplop. Mereka sama sekali tidak bekerja, terlibat, atau menjadi bagian dari struktur redaksional sebuah media massa. Dengan hanya berbekal selembar kartu pers, press card, press ID, mereka berkeliaran dari satu kantor ke kantor lain untuk mencari korban. Tujuan mereka satu, memeras. Di sisi lain, persaingan ketat media massa membuat banyak pers kurang profesional. Ketua Dewan Pers yang mengeluhkan makin banyaknya kritik dan tuntutan masyarakat terhadap pers melalui lembaganya adalah bukti kurang profesionalnya pers di Indonesia pada saat ini. Malah fakta yang dikemukakan Dewan Pers, hanya 30% penerbitan media massa cetak di tanah air yang sehat. Sementara itu, televisi lokal hanya 10% yang sehat. Fungsi dan peran wartawan. Setiap hari masyarakat dapat menikmati berita-berita menarik dari berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada berita tentang kecelakaan, bencana alam, pemilihan presiden, demonstrasi, pecahnya perang, penemuan obat, tertangkapnya koruptor kakap, melemahnya mata uang, peresmian bendungan, sampai berita tentang perselingkuhan tokoh publik. Di antara orang-orang penting dalam peristiwa-peristiwa itu adalah wartawan. Dialah orang yang memberi kemungkinan kepada dunia untuk mengetahui kejadian-kejadian itu. Para wartawan dapat melaksanakannya dengan cepat, jujur, dan menarik karena dia telah memahami ilmu kewartawanan. Peran wartawan, meskipun tanpa pernah diucapkan, sebenarnya adalah ingin juga mengubah dunia menjadi lebih baik. Seperti para dokter yang ingin membantu umat manusia, wartawan juga melakukan hal yang sama. Sejumlah wartawan melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut, jauh melampaui tuntutan kewajiban mereka. Apabila dokter menolong orang melalui pengobatan, wartawan menolong orang lain melalui peristiwa yang diungkapkan dalam berita. Para wartawan dan sejumlah orang di kantor media menggunakan segenap kemampuannya untuk menolong banyak orang menghadapi persoalannya. Itu berarti wartawan adalah pekerja profesional, seperti halnya dokter atau pengacara. Ia memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki profesi lain. Artinya, tidak semua orang bisa dengan serta-merta menjadi wartawan yang baik. Selain itu, wartawan juga punya tanggung jawab dan kode etik. Wartawan adalah profesi yang watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda dengan seorang tukang. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, istilah profesi ini muncul pada Pasal 1 Ayat 10. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya. Kemudian, di Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi, profesi itu membutuhkan keahlian dan kemampuan khusus yang tidak semua orang memilikinya. Secara umum, yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus, keterampilan untuk menerapkannya, tata cara pengajuan yang objektif, dan kode etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penataannya. Peran dan fungsi wartawan, sebagaimana fungsi pers, adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan melaksanakan kontrol sosial yang konstruktif. Tokoh pers, Rosihan, menulis, apabila dapat diterima asumsi bahwa wartawan itu adalah the watchdog of public interest, artinya pihak yang menjaga kepentingan umum sesungguhnya melakukan public service journalism, menjalankan pekerjaan kewartawanan yang melayani kepentingan masyarakat, dan memberikan jasa-jasanya kepada umum. Yang paling lazim dan disukai oleh wartawan adalah bertindak sebagai pengawas terhadap proses-proses pemerintahan. Akan tetapi, di samping itu, dewasa ini public service journalism bergerak ke jurusan daerah-daerah baru, seperti perjuangan untuk menegakkan hak-hak sipil, peperangan melawan kemiskinan, perjuangan melawan kejahatan, dan sebagainya. Sebutan yang membanggakan lagi, wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya,
wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan hukum jelas diberikan untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalisme dalam melaksanakan tugas jurnalismenya, yakni memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Tugas jurnalisme meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. Dalam tugasnya, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, penyitaan, atau perampasan alat kerja, apalagi dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Ketika meliput wilayah konflik, wartawan wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan kesehatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan, dan keterampilan dari perusahaan pers terkait kepentingan penugasan. Wartawan mesti menggunakan identitas sebagai wartawan hingga berada pada pihak yang netral. Begitupun dengan kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalisme, wartawan dapat menggunakan hak tolak, hak ingkar, untuk melindungi sumber informasi. Siapapun tidak dibenarkan memaksa wartawan untuk menyebutkan sumber informasinya karena dia dilindungi kode etik dan undang-undang. Begitu juga dengan manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik atau hukum yang berlaku. Meskipun harus dicatat, hal-hal terkait perlindungan wartawan ini belum sepenuhnya dijalankan. Persyaratan menjadi wartawan. Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat nama besar antara lain Mochtar Lubis yang bukan hanya sekali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah yang berkuasa. Baik Soekarno maupun Soeharto pernah menghukumnya. Begitulah dunia wartawan. Keras, menegangkan, dan menyerempet bahaya, tetapi juga mengasyikkan. Pada umumnya, wartawan adalah orang baik yang mencintai pekerjaannya dan tak kenal waktu. Jam kerjanya bisa saja 24 jam sehari. Panggilan tugas bisa datang tiba-tiba yang artinya bisa mengorbankan waktu bersama keluarga. Bahkan, kadang-kadang ia harus bekerja di tempat bahaya atau terancam bahaya. Wartawan harus siap memburu berita dimanapun dan kapanpun. Maka itu, bagi orang yang ingin bekerja nyaman, enak, dan berangkat pagi pulang sore, jangan menjadi wartawan. Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan risiko. Pekerjaan ini menuntut idealisme dan ketangguhan. Wartawan harus siap mental dan fisik. Fungsi dan tanggung jawab seorang wartawan tidak enteng. Karena itu, syarat-syarat menjadi wartawan tidak ringan. Tidak semua orang bisa melaksanakannya dan tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Lalu, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wartawan yang baik? Menurut Peter Game, wartawan Australia, syarat yang diperlukan: 1. Kecerdasan. 2. Kewaspadaan. 3. Rasa ingin tahu yang besar. 4. Perhatian yang besar terhadap masyarakat, terhadap apa yang mereka lakukan, dan apa yang dilakukan orang terhadap mereka. 5. Akal yang panjang, tidak mudah putus asa. 6. Kepekaan terhadap ketidakadilan. 7. Memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak yang berkuasa. Mengenai persyaratan untuk menjadi wartawan yang baik ini, Rosihan Anwar mengemukakan penggunaan bahasa sebagai syarat pertama. Tentu saja yang dimaksud adalah penguasaan bahasa Indonesia, lebih baik lagi penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Syarat lainnya adalah berpegang pada norma-norma etika dan kesusilaan. Selanjutnya, Rosihan mengatakan, seorang reporter mesti bertingkah laku sebagai seorang gentleman, berusaha bersikap jujur, terus terang, selalu menghormati dan melindungi sejauh mungkin sumber-sumber beritanya, serta bersikap begitu rupa hingga surat kabar tempat dia bekerja beroleh kepercayaan dan respek sungguh-sungguh dari khalayak ramai. Itulah materi topik ke-7 tutorial teknik mencari dan menulis berita. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.